Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diansa, saya dari UPBJJ Palangkaraya dengan NIM 0442708839, Prodi Sistem Informasi Universitas Terbuka. Kali ini saya akan menjelaskan tentang pembuatan tugas atau pengerjaan tugas 1 untuk mata kuliah MSIM 4401 pemrograman berbasis piranti bergerak. Nah, untuk soalnya ini ada 3 di sini. Yang pertama kita akan membuat perulangan, ya, perulangan 10 pertama, 10 kedua dan seterusnya. Dan ini sampai dengan yang ke-10 nanti setiap perulangan menampilkan bilangan yang ditampilkan atau jumlah bilangannya. Jadi nanti keluarannya itu atau outputnya seperti ini nanti. 1 sampai sekian 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 sampai dan seterusnya. Nah, untuk yang tugas kedua ini kita akan membuat perulangan 1 sampai 20 dengan awal angka dua digit terakhir untuk NIM ya. Tapi di sini perulangannya sampai dengan 20. Nah, di sini ketentuannya seperti ini ya, genap dan ganjil. Kalau dia ganjil kita akan menggunakan perulangan while nanti. Kalau nanti genap kita akan menggunakan do while, lakukan dulu berlanjut. Nah, ini terus yang ketiga nanti kita akan membuat website dengan Vue.js looping. Jadi nanti kita akan menampilkan web. Oke, sebenarnya saya sudah menyiapkan untuk shortcutnya, jadi nanti tinggal saya copy paste aja untuk di pengerjaannya. Oke, kita lanjut. Baik, untuk editornya kali ini saya menggunakan Visual Studio Code ya. Nanti saya akan mengerjakan tugas 1 untuk mata kuliah pemrograman mobile ini di sini. Nah, di sini saya sudah membuat satu folder nanti untuk menyimpan semua file kita dan tugas di sini, dan sudah saya open menggunakan Visual Studio Code. Nah, yang tugas 1 tadi kita diminta untuk membuat perulangan ini ya, perulangan 10 pertama, nilai ganjil, perulangan nilai genap, dan hingga seterusnya ya nanti. Dan setiap lipatan menampilkan jumlah bilangan tampilan. Oke, ini menggunakan TypeScript. Nah, kebetulan saya juga sudah melakukan instalasi untuk TypeScript. npm kita di sini pakai versi 11 ya. Kalau JS-nya saya menggunakan versi versi 22. Oke, jangan lupa juga kita harus install TypeScript-nya ya. npm install TypeScript ya. Seperti ini aja Pak. Nanti akan ada muncul ya. Nah, ini sudah tadi sebenarnya saya sudah melakukan instalasi, cuma sudah dibikin di atas. Nah, kalau sudah kita akan bikin file ya, file tugasnya. Di sini saya menggunakan ini aja. Nama filenya perulangan 1.ts. Nah, di sini dibikinkan file langsung ya, otomatis perulangan.ts. Dan di sini kita akan masukkan untuk shortcut-nya atau coding sumbernya ya untuk perulangannya. Nah, di sini saya sudah menyiapkan untuk codingnya. Ini perulangan 1, ini perulangan 2, ini perulangan 3. Sebenarnya saya sudah melakukan percobaan tadi untuk mencari try and error-nya. Kali ini penjelasan saja. Nanti bisa diambil di soal untuk shortcut-nya. Dan ini saya tinggal pastekan saja di sini. Nah, ini codingnya ya untuk for i, let i ke pengulangan di sini, perulangan 10 dan seterusnya hingga yang genap yang aja tadi sesuai dengan perintah soal. Kita coba save. Nah, kalau sudah kita save kayak gini, untuk kita run itu pertama kita bisa ketikkan tsc nama file kita perulangan 1. Jangan lupa ts. Oke, nah ini kita bisa di sini ada ya perulangan JS-nya otomatis dibikin nih. Nah, enaknya itu kalau kita gunain framework kayak gini dia dibikinkan kayak gitu.
Nah, kalau sudah seperti ini kita bisa jalankan untuk JS-nya ya. Perulangan 1.js. Nah, ini tampilan hasilnya, teman-teman. Mulai dari ya perulangan 1 ini genap, yang di bawahnya dia ganjil lagi sampai ke perulangan ke 10 harddisk jadi 100. Nah, setiap perulangannya sesuai dengan perintah di soal tadi ya. Perintah soalnya adalah setiap kelipatan menampilkan jumlah bilangan yang ditampilkan, sehingga di sini jumlahnya 100, di sini dijumlahkan ada 180 dan sebagainya. Nah, seperti itu teman-teman untuk mengerjakan yang soal nomor 1. Oke, kita lanjut untuk mempersingkat video. Untuk soal yang kedua kita diminta untuk sama membuat perulangan juga, tapi di sini dengan menampilkan NIM ya. NIM-nya kalau dia 13 ganjil, tapi di sini perulangannya 1 sampai dengan 20. Nanti kalau NIM-nya lebih dari misalnya belakangnya 41, 39 kayak gitu, perulangannya nanti tidak jalan di angkanya ya, karena di sini kita minta 1 sampai 20 saja. Oke, nah di sini kalau dia ganjil kita akan menggunakan perulangan while loop. Kalau dia genap kita akan menggunakan perulangan do while ya. Nah, ini untuk kerjakannya saya akan kasih nama ini perulangan 2 ya. Oke, ini kita clear dulu. Oke, ini kita clear dulu. Nah, sama seperti tadi kita bikin filenya dulu. Echo perulangan 2.ts TypeScript ya. Nah, di sini sudah dibikinkan perulangan 2.ts ya kan, ini perulangan 2.ts. Nah, di sini kita masukkan shortcode yang sudah saya buat tadi di sini ya. Misal NIM 13, di sini saya pakai 15 biar dia ganjil. Konstan awal dia akan mengambil 2. Ini saya bikin komentar ya di setiap ininya supaya lebih mudah mengidentifikasi shortcode-nya. Kalau ini menentukan apakah angka terakhir ganjil atau genap ya. Nah, ini fungsi perulangannya. If ganjil dia akan jika ganjil dia akan mengambil gunakan while di sini while. Jika dia genap dia akan mengambil else. Ini if else ya. Jika dia ganjil dia akan ngambil fungsi ini, tapi ketika dia nanti NIM-nya genap dia akan ngambil fungsi else-nya. Nah, untuk genapnya kita akan menggunakan fungsi do while ya, lakukan dan selanjutnya gitu. Nah, ini kita copy saja ke Visual Studio Code ya, paste. Ini kita jangan lupa save. Oke, nah untuk kita run kita bisa gunain sama kayak tadi tsc dulu, tsc perulangan 2.ts. Oke, nah dia kan otomatis dibikin di sini untuk JS-nya. Nah, ini kita bisa run untuk lihat hasilnya. No perulangan 2.js. Nah, ini ya. Dia akan menampilkan 15 sesuai dengan perintah tadi. Kalau dia 13 dia akan ngambil 13. Kalau dia ini dan ketentuan NIM-nya seperti ini. Jadi 2 angka belakangnya saja yang diambil teman-teman ya. Nah, ini dan ini misalnya kita coba ganti ya, shortcode-nya kita coba ganti. Yang ini misalnya NIM-nya 042708 jangan 30 ya. Sorry. 042708. Nah, jangan, kalau punya saya kan 39 tuh NIM-nya. Karena perulangannya hanya sampai dengan 20, jadi kita coba bikin misalnya 19. Tadi sudah ganjil ya, kita bikin 20 ya. 20 udah habis ya, nggak ada perulangan. Kita bikin 4 dah, gitu, 04. Nah, yang ini kita save. Nah, ini kita coba run lagi. Coba kita run 2.js. Oke, belum, sorry, ini belum ditekankan ya.
belum kita update untuk JS nya Abdullah.js TS sorry. Nah, ini sudah, baru kita jalankan perulangan.js. Nah, seperti ini. Karena tadi kita bikin yang menggunakan fungsi do while, ini mau komen aja ya, karena saya bikin nimnya di sini 04, maka di sini mulai start perulangannya adalah mulai dari 4 sampai dengan 20. Nah, seperti itu teman-teman. Untuk yang nomor 2, oke, ini saya coba clear lagi. Sekarang yang selanjutnya kita akan mengerjakan tugas yang nomor 3. Nomor 3-nya itu kita tampilan nilai 1. Oke, ini tampilan nilai 1 sampai dengan 50 dengan menggunakan web ya, program Vue.js looping. Untuk shortcutnya sudah saya bikin. Nah, di sini kita bikin projectnya menggunakan Vue.js-nya dulu ya. Nah, untuk bikin Vue, pastikan dulu teman-teman menginstal JS-nya ya, Vue-nya ya, menginstal Vue-nya. Nanti biar tampil di situ. npm install Vue ya, Vue CLI. Nah, ini kita install dulu. Sebenarnya saya sudah melakukan instalasi, nanti dia akan muncul di sini ya, akan muncul di Store kita. Kita tunggu waktu. Di sini agak makan waktu ya, saya percepat nanti di sini. Oke, nah ini sudah selesai pembuatan ya. Saya besarkan seperti ini. Sorry, bukan pembuatan tapi download view-nya. Kalau sudah, kita akan bikin di sini view-nya ya. Di sini kita create view, view namanya perulangan 3 aja ya, perulangan 3. Nah, di sini kita pakai versi 3 saja. Nah, di sini dibikinin ya perulangan 3. Kita tunggu. Nah, oke, ini sudah selesai ya. Nanti kita masuk ke direktori perulangannya, lalu kita bisa jalankan servernya ya.
Nah, ini kalau kita mau lihat hasil foldernya sudah ada sebenarnya di sini perulangan. Nah, untuk strukturnya nanti seperti ini ya, perulangan 3 itu mulai dari modul, public, src dan sebagainya. Ini view-nya ya, view.js-nya, dan kita nanti ngodingnya di sini di app view-nya. Nah, di app view-nya ini kita bisa hapus ini, kita bisa ganti, lalu kita masukkan shortcode yang sebenarnya sudah saya bikin tadi sesuai dengan perintah tugas ini, menampilkan 1 sampai 50. Kita paste di sini. Nah, ini shortcode-nya. Menampilkan, jadi heading 1 ini saya bikin menampilkan angka 1 hingga 50. Ini menggunakan pivot number, dan untuk tampilannya yang arraynya angka 1 sampai 50 kita menggunakan array 1 dimensi, jadi turun ke bawah gitu. Nah, ini dan seterusnya udah. Ini kalau ini tampilan aja, rata tengah dan sebagainya saya bikin rata tengah, colornya text color dan sebagainya. Ini cuma tampilan style aja, yang mana stylenya ini untuk digunakan nanti di apps-nya. Sebenarnya rumus intinya di sini ya, perulangan dari sampai dengan 50, form sampai dengan di 1 sampai 50. Nah, ini di sini kita save. Nah, kalau sudah di save kita bisa masuk ke directory untuk ngeramnya. Kita masuk ke terminal lagi, kita bisa masuk ke cd directory perulangan 3. Caranya itu cd perulangan sorry ini namanya sini ya, sini. Oke, cd perulangan 3. Nah, sudah jauh banget nih ya apa ya. Nah, ini kita sudah masuk ke cd perulangan 3. Nah, kita bisa start servernya. Caranya npm run ya, npm run server ya. Nah, nanti di sini akan dikasihkan alamat websitenya atau apa ya, kalau ini domain ya, atau link websitenya yang bisa kita akses. Nah, di sini kalau menggunakan network kita bisa akses di sini, kalau kita menggunakan lokal gitu. Nah, ini kita buka lokalnya aja. Nah, tampilannya seperti ini ya, menampilkan angka 1 sampai dengan 50 dan seterusnya sampai dengan 50. Jadi seperti itu Bapak Ibu dosen dan teman-teman, mohon bimbingannya untuk codingnya seperti ini. Nanti saya akan lampirkan shortcode-nya dalam bentuk PDF ya, dalam bentuk teks PDF. Jadi biar saya lampirkan di tugas. Terima kasih. Saya Diansa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.